Shalom dan selamat malam saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Malam ini kita bertemu dan bergabung kembali dalam ibadah online yang kita lakukan secara Zoom. Saya pribadi sangat bersyukur boleh kembali melihat wajah saudara-saudara sekalian dalam room ini. Walaupun masih di tengah situasi kondisi seperti ini, pandemi yang seperti ini, tidak menyurutkan semangat dari saudara-saudara sekalian untuk boleh bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah The Path Between Us. Tema ini berbicara tentang bagaimana kita sebagai seorang anak Tuhan harus memiliki hubungan yang baik dengan sesama kita. Kita dituntut untuk mengasihi dan menjalin relasi yang baik dengan sesama. Tentulah untuk melakukan hal ini, kita harus terlebih dahulu mengasihi dan menjalin relasi yang baik dengan sumber kasih itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk lebih jelasnya, tema ini akan dibahas secara langsung oleh seorang hamba Tuhan. Ada Pastor Tambok L. David. Selamat malam dan selamat melayani ya Bang. Oke, tidak lupa saya juga memperkenalkan teman saya yang akan melayani. Ada Petrus Gultom sebagai seorang pemain musik, dan saya sendiri Esriwanti Sitinjak. Baiklah, untuk mengakrabkan situasi dan suasana kita malam hari ini, mari kita nyanyikan pujian Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nantinya lagu ini akan kita medley dengan pujian Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita bernyanyi. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Bersaudara, kita nyanyikan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam saat ini saya mengundang saudara-saudari sekalian untuk mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Mari persiapkan hati, jiwa dan roh untuk mendengarkan firman Tuhan. Tunduklah di hadapan Allah. Sembahlah Ia, Allah yang kasih-Nya teramat sempurna bagi kita. Allah yang oleh karena kasih-Nya, Ia rela memberikan
memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengorbanannya di kayu salib menunjukkan bahwa Dialah kasih yang sesungguhnya. Kasih yang menyelamatkan kita dan memberikan kita hidup yang kekal. Biarlah pujian, hormat, dan syukur hanyalah bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber sukacita kami ya Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur hanyalah bagi-Mu Yesus. Engkaulah Allah yang layak dipermuliakan, layak ditinggikan, dan layak diagungkan. Malam hari ini kami bertemu di room ini ya Tuhan, dengan kerinduan kami, dengan sukacita kami rindu mendengarkan Engkau berbicara. Pakailah hamba-Mu, Pastor Tambok, untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, apa yang menjadi suara hati Tuhan. Biarlah kami boleh dengar-dengaran, biarlah kami boleh tunduk atas setiap hal yang boleh ingin Tuhan sampaikan lewat pembicara yang sudah Engkau sediakan ya Allah. Terima kasih Tuhan, bahkan rangkaian ibadah kami malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, kami rindu Tuhan yang ikut campur tangan. Kami mengundang Engkau ya Yesus untuk boleh memberkati kami ya Bapa. Ibadah ini kami persembahkan untuk Engkau ya Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Kami berdoa. Amin. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus adalah hal yang sungguh membanggakan. Dialah Allah yang sungguh mengagumkan. Allah yang tidak pernah berhenti menyatakan kasih dan kebaikannya di dalam hidup kita. Firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 7-8 berkata, Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita nyatakan pujian, penyembahan, dan syukur kita di hadapan Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang
boleh merasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu ya Allah, dan indahnya kekudusan-Mu. Kita sama-sama nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya, Kak, saat ini saya serahkan untuk kepada Pastor Tambok untuk memulai khotbahnya. Oke, teman-teman semua, ya kita sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, ya sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, di malam minggu, tapi kami mengucapkan syukur bahwa Engkau kumpulkan kami untuk malam mingguan sama-sama dengan-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, ini menjadi sebuah hal yang begitu menyenangkan, hal yang begitu indah untuk kami alami, bahwa di malam minggu ini kami lagi sama-sama ingin mengenal-Mu lebih dalam, sama-sama mengalami persekutuan akan-Mu, untuk kami semakin belajar mengerti bagaimana untuk kami mengasihi sesama kami manusia Tuhan, dan juga bagaimana kami bukan hanya tahu, tapi bagaimana kami dapat menjalankannya ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami juga mengucapkan syukur buat ibadah yang indah, ibadah yang luar biasa, baik juga dari setiap panitia yang sudah mempersiapkan. Biarlah Engkau terus pakai hidup mereka Tuhan sebagai alat kerajaan-Mu, dan terus membawa komunitas ini semakin Bapa masuk dalam rencana-Mu yang ajaib. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu dalam khotbah pada malam hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap sambut kebenaran firman-Mu, sama-sama kita katakan amin. Oke, ini pertama-tama karena ini yang ngundang dari tim panitia Medan ya, jadi kakak ucapkan horas ya. Horas dulu kita ya. Oke ya, jadi ya ini luar biasa ya, bagaimana anak-anak muda ya, berarti ya dari dari tim persekutuan ya, dari KO Gloria. Puji Tuhan ya. Sebentar ya, ini ada beberapa yang baru join. Kakak admit dulu. Oke, jadi firman hari ini kakak dikasih kepercayaan untuk membawakan mengenai mengasihi sesama ya, atau the path between us ya. Nah, itu kakak akan share ya, buat ada presentasi ya ataupun file PPT yang kakak akan bagikan sebentar. Semoga nggak ada kendala. Oke, udah kelihatan semua ya? Sudah jelas? Coba kakak kasih biar makin jelas. Udah jelas ya? Udah clear, boleh lambaikan tangannya yang udah merasa jelas. Sudah jelas, Kak. Sudah ya? Oke, siap. Soalnya kakak kurang bisa melihat jemaatnya, karena kalau udah lihat file PPT udah susah melihat yang lain. Oke,
kita masuk ya dalam khotbah pada malam hari ini ya, yaitu the path between us ya. Jadi menjadi sebuah apa ya, jalan ya dari antara kita nih ya, bagaimana untuk kita mengasihi sesama ya, apalagi kita yang mengaku sebagai anak-anaknya Tuhan ya. Atau mungkin kakak akan bawa juga menjadi sebuah tema, yaitu adalah loving God, loving people ya. Ini cukup nyambung ya. Jadi ya dalam kita untuk mengasihi sesama ya, pastinya kita harus memiliki kasih yang dasar, kasih yang benar dulu. Nah, itu yang terutama ya. Jadi uh, the path between us ya, kita akan berbicara dengan 3 poin ya yang kakak akan bagikan. Bentar. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi standar kita nih untuk masuk dalam kerajaan Allah yang sebenarnya, ya kan? Mungkin dari teman-teman ini uh, ya mikirnya, wah saya ini buat masuk standar dalam kerajaan Allah ini, oh Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih ya. Jadi ya pokoknya yang penting modal percaya kita akan masuk dalam kerajaan sorga ya. Nah ini sehingga kita jadinya fokus kepada hal-hal yang di luar itu jadinya ya. Jadinya kita fokusnya dengan ya, pendidikan kita, dengan usaha, dengan bisnis, dengan pacar mungkin ya. Teman-teman di sini mungkin banyak yang lagi pacaran ya, lagi kasmaran ya kan, atau mungkin dengan harta, kekayaan ya, atau dengan kesuksesan kita, keberhasilan kita. Padahal kalau kita lihat dalam firman Tuhan sendiri ya, itu kita bisa lihat dari Matius 25 ayat 34 sampai 36. Ya, boleh kakak minta tolong buat dibaca, mungkin salah satu aja. Ada yang bisa bantu? Dengan siapa ya? Kakak minta tolong ya. Ke Hosana deh, Hosana Grace. Wah, ini namanya luar biasa nih, udah Hosana Grace lagi ya. Grace Anugrah ya. Hosana Haleluya ya. Wah, lengkap. Boleh dibantu baca, Dek? Matius 25 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-36. Ya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Ya, amin ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa ya kita seringkali ya harapan kita adalah, oh ya saya ketika ada di dunia ini ya, fokus kita akan orientasinya kepada pencapaian hidup, yang mana pencapaian hidup ini adalah dunia yang tentukan gitu ya, untuk kita jadi orang kaya ya, bahkan kita dicekoki dengan begitu banyak YouTube gitu kan ya, apalagi sekarang lagi happening dengan YouTube yang pengen jadi sultan ya kan, bahkan di TikTok juga gitu ya kan, dia beli iPhone 12 misalkan, wah murah sekali gitu-gitu ya, itu pasti banyak yang ngikutin ya teman-teman ya kan, setiap dia pergi kemana beli apa yang mahal, mobil mahal, dia bilangnya wah murah sekali gitu. Ya itu ya pasti tahu lah ya siapa orangnya. Ya jadi kita bisa lihat gitu bahwa ketika kita dicekoki dengan hal-hal yang seperti itu, teman-teman ya, itu membuat kita jadi ya walaupun kita bilangnya wah saya nggak akan terpengaruh, tapi kita nonton ya kan, berarti artinya kita kena trigger juga, kita kena pancingannya juga untuk kita secara secara alam bawah sadar kita jadinya jadi kayak wah ternyata jadi kaya itu enak ya, ternyata jadi orang punya banyak uang tuh enak ya, dan pengen dong bisa juga seperti itu gitu ya. Padahal kalau kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ya, memang betul standar kita untuk masuk dalam kerajaan Allah modalnya adalah percaya kepada Kristus. Tapi ingat ya, saat nanti nih ya, saat istilahnya nih ya, Tuhan sudah datang untuk yang
untuk yang kedua kalinya itu akan ada yang namanya penghakiman terakhir, ya. Loh, kok kita jadi dihakimin, Kak, gitu ya. Nah, ini harus sama-sama dipahami dulu ya, bahwa maksudnya di sini adalah gini. Jadi buat teman-teman supaya lebih paham ya, konsepnya tuh gini, ketika kita meninggal ya, kalau kita sebagai orang percaya ya pasti kita akan langsung menuju ke sorga ya. Modalnya pasti ya, untuk kita masuk dalam kerajaan sorga, modalnya adalah untuk kita percaya itu ya, modalnya percaya kepada Kristus, punya iman kepada Kristus ya. Tapi ketika kita masuk dalam Yesus datang kedua kalinya ya, lalu nanti Yesus akan bangkitkan kan tubuh-tubuh dari manusia yang meninggal, kita akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan ya, baru itu akan ada namanya penghakiman terakhir ya. Makanya ini ayat ada ya, makanya kita harus pahami firman Tuhan secara detail, secara luas ya, bahwa dari Matius 25 ayat 34 sampai seterusnya ini berbicara tentang penghakiman terakhir ya. Makanya kalau teman-teman baca ya mungkin boleh dibuka ya, biar enggak yang bingung gitu ya. Kita buka dari Matius 25-nya sendiri. Ya, Matius 25 ayat. Ya, itu di judul perikopnya aja udah jelas. Penghakiman terakhir. Nah, makanya dibilang di ayat 31 kan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan di ayat 32, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing ya. Jadi penghakiman terakhir ini real ya. Ini ada. Betul, ketika kita percaya Yesus, kita punya hak ya untuk menjadi anaknya Kristus dan kita pasti masuk dalam kerajaan sorga ya. Tapi berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ya, itu ada yang namanya penghakiman terakhir ya. Dan standar kita untuk masuk dalam kerajaan Allah yang kekal nanti ya, kalau istilahnya kan kalau kita mati nih, kita masuk dalam kerajaan sorga, ya nantinya kita akan dikumpulkan juga ketika Yesus datang kedua kali ada di dunia ini. Nah, ini harus dipahami nih konsepnya ya. Jadi bukan artinya mati kita masuk kerajaan sorga, oh ya udah nih kita bakalan tetap ada di situ terus. Oh iya benar, kita bakalan tetap ada di situ terus, asalkan dalam penghakiman terakhir ini Tuhan mendapati kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Dan ya faktanya adalah ini adalah firman Tuhan yang ngomong, bukan kakak yang ngomong ya. Ketika kita di dalam penghakiman terakhir, ternyata apa yang kita usahakan selama ada di dunia ya, mungkin pendidikan kita yang setinggi langit ya, atau harta kekayaan kita yang luar biasa, atau kita jadi the real sultan ya, seperti teman-teman kita yang ada di TikTok ya, ataupun di YouTube gitu kan. Ternyata Tuhan tidak melihat itu, teman-teman. Ya. Tapi yang Tuhan lihat adalah ya, bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Bahkan ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bayangkan ya. Ternyata apa yang Tuhan lihat tidak sama seperti apa yang kita kerjakan hari ini. Ada di dunia. Ya kan? Memang kita percaya Kristus, ya makanya kakak tulis di statement selanjutnya ya. Artinya bukan karena perbuatan baik loh kita bisa dinilai, ya. Tapi yang Tuhan nilai adalah percaya itu bukan hanya dengan perkataan teman-teman, tapi harus ditunjukkan dengan perbuatan, ya. Ya jadi kita ngomong percaya pada Kristus, yes benar, ya. Tapi perbuatan kita seperti apa? Oke, dengan perkataan kita percaya pada Yesus, dengan hati kita mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, ketika kita mati, kita masuk dalam kerajaan surga.
Tapi bagaimana dengan percaya itu yang kita nyatakan dengan perbuatan kita? Nah, itu problemnya ya. Percaya itu tidak hanya cukup hanya dengan mulut dan kita aminkan dalam hati kita ya, tapi harus kita nyatakan dengan perbuatan kita. Perbuatan seperti apa? Oh, bukan kita jadi S4 atau S3 ya, bukan kita jadi orang paling kaya di dunia ya, tapi perbuatan yang Tuhan lihat adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita. Ya. Karena ketika kita mengasihi sesama kita, ya khususnya kepada saudara kita yang mungkin berkekurangan, dia ada di dalam penjara, dia mungkin saat ini lagi dalam keadaan yang sulit, atau mereka yang lagi ada di rumah sakit, atau kita nggak usah ngomong jauh-jauh deh, ya teman-teman kita aja deh, ya yang mungkin lagi butuh buat didoakan, ya dia lagi mengalami problem dalam pacarannya, ya atau mungkin dia lagi mengalami kesulitan ekonomi, ya atau mungkin karena pandemi dia juga kena gitu ya dengan efek virus ini dan dia akhirnya juga lagi sakit. Apa yang kita lakukan? Ya, ini tuh penting ya. Jadi jangan kita fokus pada sesuatu yang bukan bawa kita dalam hidup kekekalan nanti. Kita fokusnya malah ke hidup yang sementara. 70-80 tahun itu udah luar biasa, ya. Jadi ini kita harus lihat ya bahwa ketika berbicara dengan penghakiman terakhir ya, pastinya ini yang jadi poin terutama yang kita harus perhatikan ya, bahwa ternyata nilai kemanusiaan adalah standar penghakiman Tuhan ya, atau penghakiman terakhirnya Tuhan ya. Memang betul kita dengan modal iman dan dengan modal percaya kepada Kristus, sama seperti penjahat yang ada di samping salibnya Kristus kan. Ya dia dengan modal percaya, udah dia masuk dalam kerajaan surga. Tapi nanti setelah Yesus datang kedua kalinya, ya kita yang udah meninggal pun semua akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, semua akan dikumpulkan dan disitulah penghakiman terakhir Tuhan nyatakan, ya. Jadi ya artinya ya bukan kita bilangnya oh berarti saya bisa selamat dengan percaya pada Kristus dan juga saya melakukan perbuatan yang baik selama hidup. Oh salah ya. Modal kita selamat adalah percaya pada Kristus. Tapi kepercayaan ini ingat firman Tuhan katakan, setelah kamu percaya kerjakanlah keselamatanmu. Artinya apa? Percaya iya, tapi tunjukin dong kepercayaan kita lewat perbuatan. Karena nggak ada orang yang namanya cinta, modalnya cuma mulut, nggak ada. Ya, orang yang namanya cinta minimal dia pasti jemput pacarnya, minimal dia pasti habisin kuota buat WhatsAppan sama pacarnya, ya. Atau minimal juga ya, paling nggak dia bakalan ngajak ya minimal sebulan sekali ketemu sama pacarnya. Ya kan? Pacarnya lagi kesulitan, dia akan bantu. Itu namanya cinta. Ya, nggak ada orang namanya cinta, udah aku sayang kamu, selesai gitu kan. Aku cinta kamu, udah kelar, nggak usah ngapa-ngapain ya, nggak usah bantuin dia, nggak usah ngapa-ngapain. Wah, percaya 3 hari putus. Ya kan? Itu kalau kita bandingkan ke pacaran ya. Jadi ini supaya lebih mudah ya untuk mengerti konsep ini, karena kakak tahu ini bukan hal yang mudah untuk kita pahami apalagi anak-anak muda ya. Tapi kakak coba jelaskan dengan sesederhana mungkin ya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami hal ini. Oke. Nah, jadi poinnya adalah ya dan lulus dalam penghakiman terakhir nanti, ingat nilai kemanusiaan inilah yang ternyata jadi standar penghakimannya Tuhan. Ya ini bukan artinya itu karena perbuatan baik kita, tentu tidak ya. Tadi kakak udah tulis juga, bukan karena perbuatan baik loh kita bisa dinilai. Tapi yang Tuhan nilai ya percaya itu bukan hanya dengan perkataan, tapi harus ditunjukkan dengan perbuatan kita. Makanya firman bilang kerjakanlah keselamatanmu. Ya, jadi bukan hanya oh saya
percaya terus kita ongkang-ongkang kaki, kita nggak usah berbuat apa-apa, tinggal tunggu Kristus datang. Wah, bukan itu firman Tuhan sampaikan ya. Tapi ketika kita sudah percaya, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Sebagai wujud, kita percaya. Iya kan? Nggak ada orang yang namanya, oh saya cinta Yesus. Ya udah, hidup saya setelah kita ngomong itu, hidup saya ya biasa-biasa aja gitu. Bahkan yang paling hebat, ya udah saya tetap berbuat dosa, saya tetap melakukan hal yang tidak benar. Yang penting saya percaya Yesus. Wah, bahaya ya. Ini namanya udah salah kaprah ya. Tapi kalau orang percaya Yesus, apalagi dia ngomong saya cinta Yesus, tunjukkanlah dalam perbuatan. Ya, setelah kamu percaya, kerjakanlah keselamatan. Amin, teman-teman, ya. Jadi ingat, nilai kemanusiaan adalah standar penghakiman terakhir Tuhan. Nah, itu harus teman-teman ingat baik-baik banget tuh, ya. Itu poin yang sangat penting. Oke, next. Ya. Nah, ini yang sering jadi pertanyaan kan. Mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Mana yang terutama? Nah, ini sudah dibahas juga. Ini adalah pertanyaan yang sama yang diajukan ya kepada Yesus. Kita bisa lihat dari Matius 22 ayat 36 sampai 39 atau sampai 40 deh, kagak apa-apa ya. Boleh dibantu lagi nih sama siapa ya? Kakak boleh minta tolong ke boleh minta tolong ke Herlina ya, Herlina Susilawati. Nah, ini Herlina nih. Ini kayaknya kayak nama orang Jawa ya. Herlina ya, luar biasa. Oke, boleh dibantu deh di Matius 22 ayat 36 sampai 39. Ini ada ayatnya juga di sini, tinggal dibaca. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Thank you, Dek. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat nih, teman-teman ya, bahwa ketika Yesus ditanyakan hukum mana sih yang terutama dalam hukum Taurat, ya, jawab Yesus kepada mereka adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi yang kita bisa lihat adalah banyak orang yang sering salah kaprah nih mengartikan ayat ini. Seringnya gini, oh mengasihi Tuhan jadi hukum nomor 1 dan mengasihi sesama itu jadi hukum kita yang nomor 2. Ya, jadi kayak ada perbedaan tingkatan ya sehingga buat kita jadi oh saya prioritaskan yang satu nih daripada yang lain ya. Padahal jelas tadi disampaikan di ayat 39 dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ya. Artinya mereka punya kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan tingkatan atau yang mana yang lebih dulu, mana yang harus dilakukan belakangan, itu nggak ada ya. Jadi jelas dikatakan bahwa hukum kedua ini tidak lebih rendah kedudukannya dibandingkan kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ya, artinya apa? Kedua perintah ini punya kedudukan yang sama ada di hadapan Tuhan. Ya, jadi artinya hal yang sangat baik untuk kita punya hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Itu hal yang sangat baik. Bahkan hal yang sangat baik juga untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan ada di masa-masa seperti ini. Ya, tapi jangan sampai lupa nih, ada hukum yang tidak kalah penting ya dengan itu ya, untuk kita belajar mengasihi sesama kita manusia. Khususnya ketika lagi ada di kondisi yang seperti ini ya.
banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, di ayat 40, jelas dikatakan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Artinya apa? Loving God, loving people above religion, ya. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita manusia, percayalah itu di atas semua agama, ya. Makanya dibilang tadi kan bahwa di ayat 40 pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semua aturan agama tergantung itu kepada kedua hukum ini, ya. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan gitu, ya. Jadi kita tuh seringnya sibuk dengan oke, saya mengasihi Tuhan, saya pelayanan gila-gilaan untuk Tuhan, ya. Bahkan saya pelayanan mati-matian untuk Tuhan. Oh, itu hal yang baik, itu hal yang bagus. Terus lakukan itu. Tapi ketika kita mulai tapi kalau buat ke penjara atau buat bantu bakti sosial atau buat yang lain-lain, saya nanti dulu deh. Nah, itu udah mulai kita nunjukin ada perbedaan tingkatan. Ya kan? Tanpa kita sadarin loh. Kita mulai tunjukin, oh ini beda dengan ini. Kegiatan ini lebih rohani daripada ini. Nah, itu hati-hati ya. Bahkan bukan hanya dalam hal ketika kita ngomong, oh berarti saya dalam hal ya hal-hal yang besar aja, contoh kayak bakti sosial atau kita doain orang di rumah sakit, oh itu baik untuk kita lakukan. Tapi hal-hal yang kecil pun, contoh nih, ada teman kita yang lagi malas kebaktian ya, mungkin di persekutuan KO Gloria ini ya, mungkin ada teman-teman yang sudah lama tidak dikunjungi, tidak ditemui lagi, mereka sudah lama tidak hadir dalam persekutuan ini ya, atau mungkin juga mereka lagi kena dampak dari COVID yang kita mungkin tidak ada tahu lagi kabarnya, ya. Yuk gerak yuk gitu, yuk gerak gitu. Mulai chat mereka, mulai tanya, nggak usah kita kayak maksa buat datang, enggak, tapi kita jadi sebuah ruang bagi mereka untuk membagikan apa yang jadi pergumulan hidup mereka. Dan ketika poin itu kita bisa bantu, mungkin bantuan kita adalah kita bisa doain bareng, ya, kita bisa kasih dia semangat, itu mengasihi sesama. Jadi nggak usah ngomong terlalu jauh dulu ya, kayak bakti sosial apa, oke itu bagus untuk kita lakukan, tidak ada yang salah dalam hal itu, ya. Tapi bagaimana dengan hal-hal yang mungkin terlihat kecil, ya, tapi berarti banget loh bagi orang itu, ya. Mungkin dia lagi galau, dia lagi ada di persimpangan jalan, ya, atau mungkin teman-teman kita yang mungkin lagi putus cinta atau apapun dan membuat dia jadi drop, ya, dia udah nggak mau ke gereja, udah nggak mau segala macam. Lah, terus perannya kita sebagai anak-anak Tuhan apa? Ya, kalau kita hanya beratkan kaki kita pada sisi yang satu, yaitu mengasihi Tuhan. Wah, gila-gilaan kita mengasihi Tuhan ya. Segenap hati, segenap jiwa, ya, segenap akal budi, wah luar biasa. Tapi bagaimana dengan mengasihi sesama? Ya, ini yang harus kita perhatikan betul-betul nih teman-teman ya. Nggak ada yang lebih tinggi. Mereka punya kedudukan yang sama. Ya. Jadi kita bagus, bukan artinya kakak bilang, oh jangan kita berdoa ya, atau jangan kita cinta Tuhan gila-gilaan. Enggak, kakak nggak ada pernah bilang seperti itu. Tapi yang kakak bilang adalah, ya kalian harus lakukan dua-duanya dengan balance, dengan seimbang. Kalau kalian mengasihi Tuhan gila-gilaan, harusnya lakukan gila-gilaan yang sama ketika kalian mengasihi sesama. Bentuknya enggak yang harus kegiatan yang seperti apa ya, dengan hal yang sederhana pun bisa. Kakak yakin pasti banyak banget teman-teman ya, apalagi perantau-perantau mungkin kan lagi merantau di Medan segala macam. Ayo dong, kalian bangkitkan semangat itu gitu. Apa ya yang udah saya lakukan buat si A? Kok dia udah 3 bulan ini nggak pernah datang gereja? Lagi ada masalah apa? Ya, bukan harus kita paksa mereka biar
kembali ikut. Enggak, bukan itu tujuan kita. Tapi tujuan kita adalah membagikan kasih Kristus itu. Dan kita melakukan apa yang jadi kewajiban kita sebenarnya untuk mengasihi sesama. Ya, jadi bukan hal yang wow atau hal yang hebat gitu. Itu hal yang wajar ada di dalam Tuhan ketika kita mau mengasihi sesama kita manusia. Ya, kakak ambil contoh sederhana aja ya. Kakak punya istilahnya ya, mungkin dalam teman-teman juga tahu ya, kakak adalah seorang admin dari akun rohani @bagi_sateku ya. Mungkin kalau teman-teman tahu itu adalah salah satu wujud kakak nih dalam mengasihi Tuhan. Dengan apa? Kakak membagikan firman setiap hari loh. Dan kalau teman-teman baca, belum pernah putus tanggalannya ya. Kakak selalu bagikan setiap hari, setiap pagi, apa yang kakak dapatkan yang jadi perenungan kakak, atau mungkin kakak pernah dapatkan dari pengalaman orang lain ya, lalu kakak bawa itu menjadi sebuah renungan saat-saat teduh. Dan itu kakak lakukan dengan setia setiap pagi ya. Satu memang karena mengasihi Tuhan. Itulah yang kakak lakukan ya, sebagai wujud kakak untuk mengasihi Tuhan ya, kakak lakukan itu. Oke, itu hal yang baik ya. Tapi kakak harus lakukan hal yang sama ketika mengasihi sesama juga. Ya, jadi ya ketika ada yang minta tolong, Kak, tolong bantu Kak untuk acara ini, kegiatan ini mungkin gereja lagi hancur, lagi mau rubuh ya, atau mungkin Kak tolong bantu Kak untuk hal yang istilahnya ada acara bakti sosial atau apa. Kakak pun bergerak untuk ke arah situ. Bahkan hal yang paling kecil, contoh nih ya, kayak kemarin, kakak ada satu orang dalam pelayanan, ya bisa kakak anggap sebagai adiknya kakak lah ya. Tapi kita enggak yang terlalu deket. Dan ternyata kakak udah lama tidak komunikasi ya, dan terakhir kakak tahunya dia kena leukemia ya, penyakit leukemia itu mungkin kayak kanker darah gitulah ya. Dan dia butuhkan golongan darah B ya. Ya udah ya, karena kakak ya golongan darahnya juga B, ya kakak nggak usah pakai pikir panjang. Ya kakak langsung berangkat ke PMI waktu itu, ke Palang Merah, walaupun itu udah jam 8-an malam apa jam 9 malam ya. Dan ya kalau teman-teman tahu, kakak kan tinggalnya di daerah yang cukup jauh ya, jadi ya cukup memakan waktu lah ketika harus ke Jakarta itu ya, belum lagi ada aktivitas besoknya. Tapi kita tetap lakukan ya, hal yang sederhana tapi tetap kita kerjakan ya. Itu hanya contoh aja ya, jadi kakak bukan bilang oh kalian harus lakukan hal yang sama, enggak. Tapi yang kakak pengen bilang adalah lakukan dua-duanya. Ketika kalian mulai mengurangi satu bagian, sebenarnya kalian sudah melakukan apa ya, pembedaan itu ya. Kalian menganggap mengasihi Tuhan jadi lebih tinggi ya daripada mengasihi sesama kita. Ya, jadi dua hal ini harus kita lakukan. Kalau kita mulai lakukan perbedaan, ya berarti secara tidak langsung tanpa kita sadari ya, kita mulai memberikan ruang untuk adanya tingkatan itu. Tingkatan yang beda nih. Oh, mengasihi Tuhan jauh di atas daripada mengasihi sesama. Padahal firman jelas ngomong hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ya, ini firman yang ngomong, bukan kakak karang-karang nih. Ya, apa itu isinya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Ya, jadi artinya bukan, wah, ya saya dalam mengasihi. Nah ini juga harus dipahami ya, karena ada orang mengasihi dirinya ya jadi self love gitu ya. Self love-nya itu jadi bukannya self love, malah selfish love gitu kan, jadi merasa egois gitu kan. Oh, pokoknya saya ingin mengasihi diri saya sendiri, itu artinya ya saya berarti bebas dong untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman, contoh dugem lah, berbohong lah, nyontek lah, atau apapun, atau melakukan hubungan yang tidak benar dalam pacaran. Oh, itu kan cara saya mengasihi diri saya sendiri. Oh, tentu itu bukanlah yang firman maksudkan ya. Yang firman maksudkan mengasihi diri kita sendiri adalah ya contoh gini, kalau kita nih
butuh darah lah, contoh kayak kasus kakak kemarin. Kalau diri kakak butuh darah, ya kan? Pasti kakak akan lakukan segala macam upaya untuk mencari siapa yang bisa donorkan darah, atau ada sumbangan darah dari bank darah kah, atau dari PMI, atau dari mana. Kakak akan cari segala macam upaya karena itu untuk kebaikan kakak. Nah, begitu juga kita memperlakukan orang lain. Udah tahu nih ada orang lain butuh darah. Kita udah baca nih chatnya. Dibutuhkan darah, kan biasanya kan itu cuma japri di grup aja kan. Kita butuhkan darah golongan sekian buat ini, namanya lagi kena penyakit ini. Kita ngapain? Kita close. Nah, ingat, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Jadi kalau ada kejadian seperti itu, taruh itu kalau seandainya itu kejadian pada kamu. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu akan berusaha sekuat apapun untuk menolong. Harusnya. Kalau itu kejadiannya adalah diri kamu sendiri. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Itulah artinya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, karena nggak akan ada manusia yang ingin dirinya jadi buruk, rusak, berantakan. Dia akan lakukan segala hal yang terbaik untuk dirinya. Ya kan, makanya kalian sekolah, kuliah, ya itu untuk apa ya? Untuk kebaikan diri kalian kan, ketika di masa depan nanti jadi bisa kerja, bisa buka usaha, karena ada dasar pendidikan yang baik. Ya kan? Kasihilah sesamamu manusia seperti itu. Ya, seperti itu caranya, ya. Makanya kakak jadikan satu poin, yaitu adalah jangan jadikan agama sebagai komoditas. Ya, hanya buat kita untuk cinta Tuhan, kita ya kelihatannya rajin ada di gereja, pelayanan segala macam ya. Hanya jadi bahan jualan gitu loh. Hanya jadi kita kayak seakan-akan wah, hidup kita ini wah bisa dilihat orang, ya. Bukan itu tujuannya. Ya, kalau kita lakukan seperti itu, ya sebetulnya kita menjadikan religion above dari loving God and loving people. Ya. Tapi yang harus kita lakukan adalah jangan jadikan agama sebagai komoditas, tapi jadikan agama sebagai realitas. Amin. Ya, itu poin penting ya. Ini kakak tidak bisa terlalu lama ya karena waktunya berjalan terus. Oke, kita masuk ke poin yang terakhir ya. Nah, kalau kita tidak mengasihi sesama nih, ya kan, pasti ini sering jadi pertanyaan kita nih. Apakah itu salah atau tidak? Nah, ini ya. Mungkin kita nggak usah buka ayatnya, tapi kakak yakin kita pasti ingat nih perumpamaan hamba yang diberi 1 talenta. Ya kan? Kalau kita ingat kisah ini, bagaimana si hamba ini dia dikecam tuannya, ya. Tapi kalau kita tahu dia dikecam tuannya, ya jelas dituliskan yaitu bukan hanya karena ia malas, melainkan juga karena ia hamba yang jahat. Nah, ntar teman-teman boleh buka deh, ya bagian ini. Tapi kita nggak akan sempat ya, karena nanti ada diskusi lagi. Ya, jadi kita coba selesaikan. Nah, kok bisa ya? Kok dia bisa dicap hamba yang jahat? Padahal kalau kita sadari, dia tidak melakukan tindakan kriminal loh. Misalnya nih, mencuri talentanya itu, ya sepeser pun tidak. Ia diberi 1 talenta, lalu dia kembalikan 1 talenta juga. Di mana letak kejahatannya? Ya kan? Dia tidak mencuri, dia tidak berusaha berbohong, dia tidak manipulasi itu talentanya, dia tidak istilahnya tidak coba pinjamkan ke sana sini lalu hilang, enggak. Ya kan? Dia hanya keep, dia hanya simpan itu, dia hanya pegang itu dan dia kembalikan 1 talenta juga. Di mana letak kejahatannya? Ya. Tapi firman dengan jelas tadi katakan ia hamba yang jahat. Kenapa? Ia jahat justru karena tidak berbuat apa-apa. Ya. Ini harus hati-hati teman-teman, ya. Kita seringkali ya merasa ya saya nggak ada salah kok, ya biarin aja dia. Mau dia butuh darah kek, mau dia lagi galau, lagi mau pilih antara bunuh diri atau enggak, ya itu urusan dia.
bukan jadi urusan saya, padahal kita udah baca beritanya. Tapi kita seakan-akan ignore itu, kita tolak itu, dan kita merasa it's fine, saya tidak melakukan apapun, it's fine. Ya, padahal kita lihat nih dalam kasus hamba yang diberi 1 talenta itu, ia dikatakan hamba yang jahat. Ia jahat justru karena tidak berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dengan berdiam diri, ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh tuannya. Ia punya potensial, tapi tidak produktif. Nah, sebetulnya setiap hari Tuhan memberi kita kesempatan untuk berbuat something. Contoh, mengembangkan bakat, ya, mengasihi sesama kita, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, ya. Pertanyaannya, sudahkah kita berbuat sesuatu untuk melakukan bagian kita? Ataukah kita diam saja, membiarkan kesempatan berlalu hari demi hari? Ya, ketika kita abaikan setiap kesempatan itu adalah sebuah kejahatan. Ya, makanya tadi itu yang kakak bilang, jadi nyambung ke poin nomor 2 tadi. Mengasihi Tuhan itu bagus, kalian lakukan terus. Tapi tolong jangan lupa mengasihi sesama. Ini punya kedudukan yang sama rata. Ya, kalau kalian lebih banyak berat di yang sebelah kanan, ya, mengasihi Tuhan, ya, itu artinya kalian udah mulai buat tingkatan nih, ya. Ya kan? Kalian udah mulai buat tingkatan itu tanpa kalian sadari, ya. Tapi kalau kalian mau sesuai dengan apa yang firman katakan, kalau kalian lakukan yang berat di kanan, lakukan juga hal yang berat di kiri. Sehingga ini jadi sama rata kembali. Ya, hukum yang sama dengan itu, ya, adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Dan ketika kita berusaha tidak melakukan apapun dalam mengasihi Tuhan ataupun sesama, ya, kita tidak berusaha melakukan apapun, hati-hati. Itu dituliskan dalam firman adalah ia adalah hamba yang jahat. Makanya poin kakak simple. Kita berdosa bukan hanya saat melakukan yang salah, tetapi juga saat tidak melakukan yang benar. Ya, kita tahu apa yang benar, tapi kita pilih untuk berdiam diri karena mungkin kita males, kita mager, kita nggak mau bantu. Itu bukan urusan gue, itu derita lu, nasib lu, ya. Ingat, kita berdosa bukan hanya saat melakukan hal yang salah saja, tetapi juga saat kita tidak melakukan yang benar. Kita tahu apa yang benar, tapi kita tidak lakukan. Hamba yang jahat. Amin, teman-teman, ya. Jadi kakak pikir itu poin yang kakak bisa share ya, teman-teman, ya. Jadi kakak tidak bisa terlampau panjang lagi, ya. Jadi kesimpulannya ada 3 poin pada malam hari ini, ya, mengenai mengasihi sesama kita. Yaitu 1 adalah nilai kemanusiaan itu adalah standar penghakiman terakhir Tuhan nanti, ya. Lalu yang kedua, jangan jadikan agama sebagai komoditas, tetapi jadikan agama itu sebagai realitas. Dan yang terakhir, yang nomor 3, kita berdosa bukan hanya saat melakukan yang salah, tetapi juga saat tidak melakukan yang benar. Ya, jadi inilah mungkin jalan yang bisa kita tempuh dalam meraih sesama kita, meraih teman-teman kita, ya, the path between us, ya, berbicara tentang, ya, adanya jalan yang kita bisa lakukan, ya, ketika ada jarak yang pisahkan kita dengan teman kita atau orang-orang lain, ya, atau mungkin orang-orang yang kita tidak kenal tapi butuh pertolongan, ya. 3 cara ini atau 3 prinsip ini bisa kita terapkan, ya, sehingga jalan itu bukan lagi menjadi sebuah jarak yang pisahkan kita, tapi menjadi sebuah prinsip yang bisa kita lakukan untuk menjadi jalan untuk menyatukan, bahkan membagikan kasih itu. Ya, karena begitu banyak loh teman-teman kita mungkin yang tanpa kita sadar lagi terkena dampak sekali dari efek corona ini.
dari masa pandemi ini, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam pendidikan ya, mereka tidak bisa lanjut misalkan, atau mungkin dalam kesehatan, dalam ekonomi, banyak banget. Ya, jadi butuh nih kita ya yang ngakunya pengikut-pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, ya kan? Bagus kita pelayanan gila-gilaan, tapi mengasihi sesama juga harus gila-gilaan. Amin. Ya. Itu mungkin yang Kakak bisa sharing ya. Semoga bisa memberkati ke teman-teman semua. Ya. Ini selanjutnya Kakak kembalikan kepada moderator atau kita tutup dulu dalam doa nih. Ya, ke kakak dulu Kak, langsung ke diskusinya dulu. Kak. Oh, langsung diskusi ya. Oke, berarti Kakak kembalikan ke moderator. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Oke, baik. Saat ini kita akan masuk ke sesi diskusi. Kepada saudara-saudara sekalian, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya lewat live chat, lewat nomor WA juga ada sudah disediakan di grup Kebaktian Oikumene Gloria, atau juga bisa lewat chat pribadi, dan juga bisa langsung bertanya kepada Kak Tambok dengan membuka mikrofonnya. Gitu. Ditunggu pertanyaannya ya. Baik, untuk mengawali pertanyaannya, Kak, di sini ada pertanyaan dari seorang anonim. Jadi ceritanya begini, apakah salah jika persahabatan rusak dikarenakan ketegasan kita dalam menunjukkan identitas kepercayaan kita? Jadi si anonim ini punya cerita, begini ceritanya. Saya punya sahabat berbeda agama yang sudah dekat sangat lama. Bicara dan interaksi kami pun tanpa filter layaknya saudara. Suatu waktu tidak ada angin, tidak ada hujan, candaan saya tentang sebuah meme yang bersinggungan dengan agama membuat dia marah. Kami berdebat hingga akhirnya saling menjauh. Saya merasa sangat kehilangan teman dan berulang kali berniat meruntuhkan ego saya dan meminta maaf sebab saya merasa konyol hanya karena cekcok biasa saya kehilangan sahabat saya. Tapi di saat yang sama, saya juga merasa mengkhianati apa yang saya yakini jika datang dan meminta maaf kepadanya. Bagaimana tanggapannya, Kak? Dan apakah yang saya lakukan sudah tepat? Oke, ya, thank you buat pertanyaannya. Ya, jadi ya ini sebenarnya jadi pertanyaan yang cukup ini ya, kontroversi ya. Jadi mungkin kalau yang Kakak tangkap mungkin ini ada dua orang sahabatan ya, tapi dia satu agama A dan satu agama kita gitu ya, agama Kristen, dan ternyata mereka jadi adu debat atau bersoal jawab lah gitu ya, mungkin yang satu nanya, yang satu jawab, dan akhirnya terbawa emosi dua-duanya dan akhirnya jadi saling menjauh padahal mereka berdua tadinya adalah sebagai sahabat gitu ya, kira-kira ya bentuk kasusnya. Oke, nah mungkin yang Kakak bisa share adalah gini ya, jadi buat teman-teman yang memang ingin dan punya kerinduan mungkin buat sahabatnya atau siapapun yang ingin kalian jangkau untuk mengenal Kristus ya, sebetulnya gini loh, cara perdebatan itu nggak akan pernah berguna ya, itu nggak akan pernah ngefek. Kalian berdebat pun dan kalian bisa buktikan, oh ya Yesuslah satu-satunya jalan itu, bukan nabi-nabi yang lain gitu. Kalian bisa buktikan, percayalah dia nggak akan juga mau masuk Kristen ya, karena ya dia lebih lihat itu adalah perbuatan kita tadi ya. Jadi itulah yang Kakak bilang ya, makanya firman dengan jelas katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Mungkin kita punya iman agar teman kita itu bisa selamat ya, kita ngomong terus, kita sampaikan terus, ujungnya berantem, malah pecah kongsi ya kan, jadi tidak mau saling kenal, jadi musuhan ya, malah kita jadi dianggap pihak yang jahat jadinya gitu kan. Nah ini jadi sebuah apa ya, reminder lah untuk kita gitu, bahwa kita nggak usah pun kita terlampau tunjukkan dengan debat segala macam, tapi ketika hidup kita benar ya, kita diajak nyontek kita nggak mau,
kita diajak pacaran atau pergi ke tempat-tempat yang tidak benar, kita menolak, ya, itu lambat laun ya, kehidupan itulah yang akan mereka lihat. Ya, karena kakak dulu juga ya pernah kuliah juga ya. Jadi kan kakak juga ada di kampus dulu, bahkan kakak di negeri ya. Dulu kakak S1 tuh ada di Universitas Diponegoro ya, yang ada di Semarang, ada di Undip. Nah, itu kakak dulu bahkan teman-teman kakak mayoritas agama yang beda dari kakak, ya. Dan apa yang bisa kakak lakukan? Ya kakak tetap berteman, ya. Dan ya kakak tetap melakukan apa yang jadi nilai-nilai Kristus itu, gitu. Ya kakak berusaha ya untuk tetap ya kayak mereka kan biasa gitu ya, merokok lah, apa ya kan, minum. Itu hal yang umum lah di anak-anak mahasiswa ya. Dan kakak ya ketika diajak seperti itu, kakak pilih untuk pergi, tidak usah melakukan. Awalnya mereka pasti, loh kok gitu sih kan gitu ya. Tapi ketika kita udah makin kenal, makin dalam, mereka pasti hormatin kok prinsip kita. Dan mereka justru semakin berjalan, semakin kagum. Malah, ih gila ya, ini orang Kristen padahal nggak ada yang dia jaga, bebas, jauh dari orang tua, ya kenapa nggak dihajar aja minum? Kenapa nggak dihajar aja merokok? Ya kan? Nah ini jadi sebuah cara sebetulnya ya untuk kita membagikan kasih itu bukan hanya dengan perkataan tapi dengan perbuatan kita ya. Ya tetap perlu kita sampaikan ya, kayak misalkan oh ya Kristus nih seperti ini. Nah, tapi ketika udah mulai cekcok, ketika udah mulai mau ke arah panas, udah stop. Ya, itu nggak akan jadi titik temu, percaya deh. Kalian menang pun nggak akan ada yang bertobat dari hal itu, ya. Tapi ketika kalian sampaikan dan kalian lihat memang gesturnya atau cara dia bicara masih istilahnya memberikan perlawanan, udah stop. Tugas kalian adalah mengasihi dengan perbuatan. Selanjutnya gitu. Nanti lambat laun dia yang akan melihat itu. Oh, gila ya, pengikut Kristus nih. Ya, ada orang di pinggir jalan, dia langsung peluk loh, tolong. Itu yang mahal. Itu yang merubahkan hidup orang. Ya, pasti ntar berikutnya dia yang datang. Bro, lu di gereja diajarin apa aja sih? Nah, situlah titiknya kita masuk. Ya kan? Untuk bersaksi. Oh, kenapa saya bisa seperti ini? Oh, dulu Kristus menyelamatkan saya. Dia pulihkan saya dari keadaan saya yang seperti A, B, C, D, E. Situlah kesempatan kita. Ya. Itu mungkin ya, semoga bisa menjawab. Itu cara kita mengasihi orang yang berbeda agama dengan kita. Oke. Terima kasih, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ada pertanyaan dari Fani. Kakak salah nggak memblokir seorang teman, sahabat, karena dianya sibuk nelpon dan memaksa untuk terima dia, dalam kurung risih. Apakah itu termasuk memusuhi atau bagaimana, Kakak? Oke, alasannya adalah karena dianya sibuk nelpon dan memaksa untuk terima dia. Maksudnya gimana ya, Kakak? Seorang teman, sahabat, karena dianya sibuk nelpon. Alasannya kakak kurang paham nih. Alasannya karena dia sibuk nelpon, akhirnya karena kita kesel lalu kita blokir gitu. Nah kalau seperti itu ya gimana? Itu kayaknya sih udah jelas ya jawabannya ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang salah sih, ya kan? Karena kan kita kan ibaratnya ya mungkin dia ada kesibukan juga ya, atau mungkin ada urusan lain ya. Kalau ya istilahnya dia jadi tidak bisa angkat telepon, jadi nggak ada waktu untuk kita. Ya kita sebagai orang Kristen ya, apalagi pengikut Kristus, ya kita harus memberikan ya inilah gitu ya, kayak ya udahlah gitu, kayak sebuah kesabaran lah gitu dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena ya mungkin kita lihatnya, oh dia kok jahat ya, biarin saya melakukan seperti itu gitu kan. Nah tapi nggak taunya nih, ketika kita pas lagi sibuk ya kan, boro-boro ya kan, kita ditelepon udah puluhan kali juga nggak ada ngangkat, sama aja sebetulnya kan.
Jadi ya semua orang mungkin punya jam-jam sibuknya, punya jam-jam apa ya bilangnya ya, punya waktu-waktu tertentu lah. Jadi kita nggak usah terlalu dibawa baper ya. Kita tetap mengasihi aja, mengerti dengan apapun yang jadi kesibukan dia ya. Tapi juga ya kita kalau memang udah terlalu kelewatan, mungkin menurut kita ya kita omongin aja ya kan. Ibaratnya kan kita teman ya kan, tinggal obrolin aja gitu, jangan langsung main blak-blok ya, itu kayaknya bukanlah cara yang bijak lah gitu. Apalagi kan teman-teman di sini kakak lihat mayoritas mahasiswa nih ya kan, penerus-penerus bangsa ya. Jadi hindarilah sikap-sikap yang kurang bijak gitu. Kita belajar untuk ya udah kita lebih wise, kita nggak usah blok, tapi kita kan nanti pas ketemu kita bisa ajak ngobrol, buat bercandaan gitu, kayak misalkan bro, waduh gue di blok mulu nih, gue nggak ada diangkat mulu nih, telepon sibuk bener nih, bagi-bagi dong urusannya, mungkin ada urusan bisnis atau apa, bagi-bagi dong. Nah itu bisa ya, jadi jangan dibawa baper deh ya, kita anak-anak Kristus jangan kebanyakan baper ya. Tapi kalaupun mau baper itu harusnya bukan bawa perasaan, tapi bawa perubahan. Nah, itu baper yang benar. Oke? Ada lagi, Dek? Ada lagi kan ya? Dari Indah ya. Ya, Shalom, Pak. Saya mau bertanya, ketika saya sudah mau mulai mengasihi seseorang, tapi dia selalu bertingkah yang dimana tingkahnya membuat kita sebel, marah, dan mood kita sendiri jadi rusak. Tapi niat untuk belajar mengasihi dia masih ada, Kak. Katanya gitu. oke. Bentar ya, tadi kakak kurang lihat tulisannya yang mana sih? Oh, ini ya. Oke. Yang mana sih? Yang ini ya? Yang dari Rio ya? Bukan? Bukan, sebelumnya, Kak. Di atasnya. Oh, sebelumnya. Bisa diulangi nggak, Dek ya? Sorry, Nggak ada Kak. ini. Dia privat. Oh, Dia privat. katanya, Pesan. iya, sorry, Kak. Ya, ya. Jadi Ya. dia bertanya, ketika saya sudah mau mulai mengasihi seseorang, tapi dia selalu bertingkah di mana tingkahnya membuat kita sebel, marah, dan mood kita sendiri jadi rusak. Tapi Ya, niat untuk belajar mengasihi dia masih ada gitu. Oke. Ya, jadi ya sebenarnya ya itu tadi yang bagian kakak bilang tadi kan, untuk kita mengasihi sesama ya, kita harus ingat adalah ya sebagaimana Kristus sudah mengasihi kita dan kita pun mengasihi Kristus nih. Contoh gini, kita mengasihi Kristus kan, kakak yakin kita semua yang di sini adalah orang-orang yang cinta Tuhan Yesus gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, bagaimana ketika jawaban doa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang Tuhan berikan? Apakah kita berubah untuk berhenti dari gereja total langsung ya? Ataukah kita langsung pergi meninggalkan Tuhan ya, lari mewek-mewek gitu kan? Sambil teriak-teriak di pantai atau di gunung gitu kan? Ya itu agak-agak berlebihan ya. Tapi gini, yang kita bisa lihat adalah ya tentu hanya dengan 1-2 kejadian ya kan. Kayak misalkan nih Tuhan masih belum jawab doa kita. Apakah kita langsung nyerah? Kan enggak. Ya kita nggak usah ngomong cintanya Tuhan deh. Kalau cintanya Tuhan kita bandel seperti apapun, dia mengasihi kita dengan luar biasa. Bahkan mati di atas kayu salib ya. Cari satu orang yang bisa mau mati untuk kamu, orang ini tidak kenal kamu awalnya dan dia mau mati untuk kamu. Nggak ada yang bisa lakukan itu selain Kristus. Tapi yang luar biasa, dia sudah mengenal kita jauh daripada kita mengenal diri kita sendiri. Itu ajaibnya Tuhan kita. Jadi kalau cintanya Tuhan pada kita, nggak usah diomongin. Perfect ya. Tapi bagaimana ketika kita pada Tuhan? Ya kan? Nah, kalau kita pada Tuhan, kita kayak Tuhan belum jawab, kita masih menunggu, kita masih setia, kita masih sabar. Ya, ingat tadi firman Tuhan, mengasihi Tuhan harus tingkatannya sama dengan mengasihi sesama. Jadi kalau kamu perlakukan cara kamu menerima jawaban doa dari Tuhan itu seperti itu, yaitu kamu masih tetap sabar, masih tetap menunggu, masih tetap percaya, ya perlakukanlah hal yang sama ketika kamu mengasihi sesamamu. Gitu. Ya, jadi
Ya kalau memang kita lihat, wah orangnya seperti ini nih, dia nggak ada respon, nggak ada ini, ya udah tetap aja menabur kasih, gitu aja ya. Kecuali beda nih ya, kalau kejadiannya kalian emang lagi PDKT gitu kan, lagi PDKT terus ditempel-tempel-tempel, dianya udah kagak respon, nah itu tandanya dia tidak suka, ya udah mundur gitu. Ya kalau itu beda ya, itu kan kadang cewek kan kita harus pahami juga kan, namanya perempuan dia mau bilang langsung nolak juga tidak enak ya kan, orang belum ditembak kok udah langsung ditolak ya kan, bingung jadi perempuan kan. Ya tapi kalau kita lagi PDKT, lagi pendekatan dan dia mulai menunjukkan sikap kurang respon, kurang mood, kurang apa, ya tandanya dia tidak suka. Ya udah, ya itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk ambil langkah mundur ya, kayak di TikTok kan, ampun Bang Jago gitu kan, mundur gitu. Ya jadi jangan digas terus ya kan. Ya harus ambil langkah sedikit mundur ya. Tapi tetap berbuat baik ya. Siapa tahu ya kan, kali-kali aja nyantol kan gitu ya. Tapi jangan kalian kayak langsung musuhin dia, benci ya, jangan juga ya kan. Repot nanti, taunya di ujung nanti jodohnya dia lagi kan, repot ya. Jadi jangan saling benci ya, tetap kalau memang konteksnya lagi PDKT ya ambil langkah mundur itu oke gitu. Tapi kalau konteksnya berteman murni ya jangan langsung dijauhin ya, tapi tetap mengasihi aja walaupun dia mungkin berbeda dengan apa yang kita harapkan ya, sikapnya ya ya udah kagak apa-apa. Mengasihi aja gitu ya. Semoga bisa menjawab nih. Ada lagi, Dek? Ya, jadi begini, saudara-saudara sekalian, ini kan pertanyaannya kita terbatas dengan waktu ya gitu. Jadi yang akan saya bacakan ini adalah 3 pertanyaan selanjutnya aja. Jadi untuk pertanyaan kita close. Jadi tidak ada lagi pertanyaan yang akan lagi dituliskan oleh teman-teman di live chat. Yang akan saya tanyakan adalah tiga pertanyaan lagi ya Kak ya. Oke. Oke, ini ya. Ada pertanyaan dari Rio Saragih. Saya Rio Juanda Putra Saragih ingin bertanya Kak, dalam pengalamanku, ketika kita benar-benar berhadapan dengan orang yang perilakunya menjengkelkan, tidak menghargai kita, apalagi pernah melukai hati kita, sungguh kasih itu tidak mudah dipraktikkan. Pertanyaan saya yang kemudian muncul, seberapa dalam sebenarnya kita harus mengasihi? Apakah mengasihi itu berarti menerima begitu saja perilaku orang lain yang tidak baik? Aku terkesan dengan kasih yang ditunjukkan oleh seorang sahabatku. Ia adalah salah seorang pemimpin di organisasi, membawahi beberapa anggota. Suatu kali, hasil kerja salah satu anggota itu tidak memuaskan. Sebagai pemimpin, wajar jika ia jengkel dan memarahi anggota tersebut. Tetapi sahabatku itu mengambil sikap yang berbeda. Ia tidak langsung marah-marah, tetapi bertanya dengan baik apa alasan anggota tersebut tidak bekerja seperti biasanya hari itu. Sikapnya itu membuka dialog panjang yang membuat ia mengetahui bahwa anggota tersebut sedang mengalami masalah keluarga yang cukup serius. Ya. Oke, jadi inti pertanyaannya adalah bagaimana untuk mengasihi ya tadi ya, seberapa dalam untuk kita mengasihi mungkin orang yang udah berbuat jahat sama kita ya. Jadi sebetulnya tadi dari teman kita ya, si Rio ini, dia sebetulnya sudah melihat nih salah satu contoh atau bentuk kasih yang bisa dilakukan ya kan, bahwa ya tadi dia udah cerita pemimpinnya itu boleh menghargai, menghormati orang. Ini ada suara. Oke, udah ya. Ya jadi kalau kita lihat, waduh, dari mana tuh? Bentar, kakak lihat dulu ya. Udah sih. Oke, udah. Ya, jadi kalau kakak bisa kasih jawaban gini, jadi sebenarnya dia tuh sudah lihat apa yang salah satu pimpinan yang dia cerita tadi sudah lakukan, bahwa ya memang ya kita dalam mengasihi jangan pernah meminta balasan kembali ya. Itulah kasih yang diajarkan Kristus. Nah, itu salah satu pemimpin dia, kakak juga tidak tahu itu agama apa, tapi dia berhasil melakukan itu loh. Walaupun dia punya hak sebetulnya untuk meminta pertanggungjawaban dari anggotanya karena ketuanya dia.
Jadi kalau secara struktur organisasi nih kita ngomong, ya dia punya hak banget buat marahin ini orang kan. Tapi yang dia lakukan, dia praktekkan kasih itu. Ya, pasti kakak yakin itu juga bukan hal yang mudah buat si pemimpin ini, karena pasti kan semua tunjukkan tangan ketika salah tertujunya pada dia. Mana mungkin ke anggotanya kan, pasti kenanya adalah ketua gitu. Tapi dia bisa menerima itu dengan sabar dan bahkan dia mencari sebuah ruang untuk diskusi sehingga tahu apa yang jadi inti dari permasalahannya. Nah, begitupun sebenarnya kita sebagai orang-orang yang ngaku cinta Tuhan ya, kita harus kedepankan kasih itu sebagaimanapun respon orang menyakiti kita ya. Bahkan ketika Petrus menanyakan hal ini kepada Yesus gitu kan, harus berapa kali sih guru kita harus mengampuni gitu kan? Jawaban Yesus adalah 70 kali 7 ya. Jadi artinya apa? Ini adalah jumlah yang tidak terbatas. Kita harus ampuni terus. Karena 7 itu berbicara angka yang sempurna. Jadi ya kalau kita mau mengampuni orang, memang kita harus terus ampuni. Ya. Memang itu kasih yang Tuhan ajarkan. Berat bro. Semua orang berat. Ya. Nggak ada yang mudah. Ya. Tapi kita memang harus lakukan seperti itu. Walaupun kita mengampuni orang itu sambil menetes, ya. Dari air mata kita menetes, ya, mungkin ingus sudah bleber-bleber, nggak jadi soal. Yang penting hati kita mau belajar mengampuni, ya. Mengampuni itu adalah proses, ya. Ya nggak akan mungkin juga kita kayak misalkan kita bilang udah hari ini saya mengampuni, udah kelar. Pasti kita akan dicobai terus tuh. Bagaimana ketika orang ini malah makin jahat, malah makin gini. Itu adalah sebuah proses. Tapi yang luar biasa, pilihlah tetap mengampuni. Pilihlah tetap untuk mengasihi gitu. Ya. Memang tidaklah mudah ya, karena ya perintah Tuhan itu ya kalau kita ngomong secara kedagingan sulit, tapi kalau kita melihat itu secara roh kita ya, itu hal yang mudah kok, ya. Kenapa kakak bilang hal yang mudah? Karena prinsipnya gini, Yesus aja sudah memberikan teladan yang luar biasa. Dia dicambuk, dia disesah, bahkan dia dipasangkan mahkota duri, ya. Dia diperolok-olok, ya, diketawain, dicemooh, ya. Tapi yang Yesus lakukan apa? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa, ya. Itu teladan, ya. Jadi kalau kita ngomong baru disakiti perasaan, nggak usah ngomong, ya. Baru disakiti gimana hati kita, gimana kita dikecewakan, nggak usah ngomong, ya. Yesus jauh lebih dalam, dia merasakan semua itu, ya. Bahkan bisa dibilang nggak ada satupun yang berani berdiri pasang badan. Mana yang udah putusin kuping? Enggak, dia menyangkal Yesus. Coba, ya. Waktu Yesus ditangkap, dia paling cepat kan? Pak, dia potong kuping penjaga, ya kan? Tapi ketika Yesus disalib, sebelum ayam berkokok, 3 kali Petrus sangkal Yesus. Ya. Bayangkan, apakah Yesus membenci Petrus? Enggak, bro. Ya. Bahkan yang luar biasa ketika Yesus bangkit, dia yang nyamperin duluan Petrus. Kalau kalian baca firman Tuhan, ya. Makanya Petrus ketika melihat ada gurunya, dia sampai nyebur, dia lari sekuat dia berenang sekuat tenaga, dia demi bertemu dengan gurunya. Disitulah panggilan Petrus diteguhkan oleh Yesus dengan pertanyaan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku melebihi mereka ini? Ya, 3 kali Yesus ulang itu. Inilah peneguhan untuk dimulainya pelayanan Simon Petrus yang luar biasa. Ya, yang sekali khotbah 3.000 orang bertobat, Bos. Ya, bayangannya lewat menyembuhkan orang. Ini tadinya penyangkal Yesus. Ya. Nah, ini yang kita harus lihat bagaimana mengasihi itu. Ya. Nggak ada yang bilang mudah, tapi kita belajar
untuk melakukan. Kita disakiti, kita berdoa, Tuhan berikan saya hati untuk bisa mengampuni. Udah. Jadi kalau kita andalkan kedagingan kita, nah itu yang sulit. Pasti kita pengen lawan, hajar, sakiti balik. Orang kamu kagak salah kok, ya kan? Tapi kalau kita pakai prinsipnya Kristus, ya, dengan roh kita, ya udah, kita disakiti, kita berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan. Udah, gitu aja. Pokoknya kita lihat, Yesus sudah berikan teladan itu, ya kita lakukan. Kalau kamu ngelihat pemimpin kamu aja kamu terkesima, harusnya kamu sampai menangis melihat apa yang Yesus lakukan. Ya, karena jauh lebih daripada itu yang Yesus kerjakan. Ya, nggak ada bantah-bantahan, nggak ada protes sama Tuhan, sama Allah Bapa, nggak ada. Dia protes, dia mengutuki, dia punya hak. Ya, kalau perlu dia minta petir turun sambar, itu semua orang bisa. Tapi Yesus tidak pernah lakukan itu. Ya, tapi yang dia lakukan, kekuatan terbesar Yesus, ya, kekuatan terbesar Kristen, bahkan kalau kakak bilang, ya, bukan di superpower bisa terbang, bukan di superpower bisa lompat dari dinding satu ke dinding lain, ya, tapi superpower Yesus adalah kasihnya. Kasihnya begitu luar biasa. Dan harusnya itulah jadi superpower kita juga sebagai pengikut Tuhan. Amin, ya. Semangat terus. Siap? Ada lagi? Ya, masih ada, Kak. Jadi sebelum kita mendengarkan jawaban untuk pertanyaan selanjutnya, saya mengingatkan untuk mengundanglah teman-teman untuk yang ada di room ini untuk boleh mengisi absensi. Sudah ada di share ya, teman-teman ya. Boleh sambil diisi. Pertanyaan selanjutnya, Kak, dari Hosana, tapi ini katanya NN seperti itu. Case-nya, ada seseorang yang sebenarnya sangat membutuhkan pertolongan, bahkan lebih spesifiknya relate dengan mental. Nah, kitanya udah peka dan sudah action untuk lebih peduli dan mencoba untuk mendengarkan ceritanya. Hanya saja, respon yang didapat dari dia adalah pada pergumulannya dan seolah-olah mengasihani dirinya sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Oke. Ya, jadi ya itu yang tadi kakak bilang kan, bahwa kita harus punya kepekaan untuk menolong teman-teman yang seperti tadi yang kamu sebutkan. Dan itu adalah sebuah langkah yang udah sangat baik tuh, apa yang kamu lakukan kan, dengan kamu berusaha untuk menolong dia. Ya, cuman gini, prinsip kita menolong, nanti mungkin agak nyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya ya. Prinsip kita menolong atau membantu atau mengasihi sesama kita adalah jangan pernah berharap timbal balik. Ya, inilah bedanya kasih kita sama kasihnya dunia. Kalau kasihnya dunia, kita kasih nih, ya, kita bantu ke panti asuhan, tapi sorotan kameranya banyak banget, ya. Menaikkan nama dia semakin populer, ya kan? Ya, terus bedanya yaitu kasih yang diajarkan oleh dunia, tapi kasih yang diajarkan Kristus berbeda, bos. Ya, ya walaupun dia udah disakiti, walaupun kita udah disakiti, ya memang itu hal yang wajar, karena memang kita itu tidak pernah berharap timbal balik. Ya, makanya ini harus kita tanamkan, ada di dalam pikiran dan mindset, bahkan paradigma kita. Kita terlalu banyak nih ya, pikiran kita nih, terlalu banyak dikontrol sama apa yang dunia ajarkan. Dunia ajarkan, oh iya, kasihilah sesamamu, tapi dia harus kasih balik. Ya kan? Kasih apa? Keuntungan yang bisa kamu raih. Ya, contoh, oh iya nih, saya mau bantu ke A, ya kan? Tapi nanti dia akan balikin nih uang saya, contoh misalkan dia butuh uang, ya kan? Ya dia akan balikin. Nah saat dia tidak balikin, kita marah-marah. Ya itu mah namanya kita bukan bantu, ya emang minjemin aja. Ya, jadi jangan jangan digabung-gabung ya. Kalau kita mengasihi dengan kasih Kristus,
Ya udah kita kasih aja ikhlas. Mau dia nolak, mau dia protes, mau dia apa, ya udah terima. Ya sama kayak contohnya ya Yesus lagi kakak pakai, karena dialah teladan kita yang agung kan. Yesus disesah, dia diinin, padahal Yesus ngapain sih? Dia menebus dosa manusia. Dosanya siapa? Ya orang-orang yang hina juga, orang-orang yang cambukin juga, orang-orang yang cemooh dia juga, yang teriak salibkan dia. Ya kan? Makanya kasih Kristus itu beda. Ya. Jangan kita pakai kasihnya dunia. Kasihnya dunia pasti begitu. Pasti kita kayak, wah sakit ya. Wah, tidak bisa nih begini. Nah, kan gitu kan. Kasihnya dunia kan seperti itu. Ah, besok balas ah. Ya kan? Dia udah ngerjain saya, besok bannya saya bocorin nih, ban-ban motornya nih. Lagi di depan kamar kosan saya kempesin aja. Nah, itu kasihnya dunia, ya. Kita belajar untuk mengasihi dengan kasihnya Kristus, ya. Sekalipun dia tidak peduli, sekalipun dia mungkin tidak menerima kita dengan baik, ya ya udah, kita nggak ada permasalahan dan jangan sakit hati karena itu. Ya udah, mungkin dia saat ini masih belum bisa, ya. Kita pandangnya dari sudut pandang kasih aja gitu. Mungkin memang saat ini dia masih belum bisa, ya, tapi kita tetap jaga hubungan, ya, tetap jaga hubungan, kita tetap chat, ingatkan segala macam. Ya, kalau ditolak itu wajar, ya, nggak usah heran. Yesus aja ditolak, jadi nggak usah heran. Itu anggap itu sebagai hal yang wajar dalam kita mengikuti Tuhan. Ya, contoh aja deh kayak kakak nih, merintis akun rohani. Wah, awal-awal ya, kan kakak juga dari orang sekuler ya. Kakak ini dari teknik sipil, jurusannya waktu kuliah. Nggak ada hubung-hubungannya tuh sama Yesus sama sekali kan. Nah, jadi saat kakak awal merintis akun, teman-teman kakak, apalagi banyak yang beda agama, wah ketawa semua. Bilangnya, ah ngapain sih? Lu lagi pakai buat-buat akun, kata dia. Ngapain katanya. Ya kan, nyampe-nyampein doang, ngabis-ngabisin kuota. Ya kan, mending kalau orang pada berubah, paling juga lu dilewatin, di scroll mulu karena bacaannya tentang Yesus. Diledek, ya kan, diketawain, di ini. Ya kita masa kita bales gitu kan, wah lihat aja lu ya, gua samperin lu. Nah itu ya berarti ntar orang-orang bilang, ya buat akun rohani ternyata masih ngamuk-ngamuk, ya kan. Ya, jadi kita belajar, kita terima. Ya memang kita hanya bisa itu, kita terima, ya, dan kita berdoa. Udah, kita berdoa, kita terima, ya pelan-pelan Tuhan bawa, ya bisa ketemu teman-teman juga nih sekarang, ya kan? Ya ini kan proses dari Tuhan. Caranya apa? Ikhlas dan berdoa. Udah. Apapun orang mau omongin, apa yang mau orang jelekin, ya ya udah, ya memang itu hal yang wajar untuk kita terima sebagai orang percaya. Nggak ada dari zaman Yesus dulu sampai hari ini, nggak ada yang menyampaikan Injil itu, wah langsung diterima semua orang. Kalau dia langsung terima, dia udah Kristen atau dia lagi nggak ada masalah hidup pasti, ya kan? Tapi memang dari dulu Injil disampaikan, wah kita lihat kan banyak penolakan di mana-mana. Bahkan kalau kita tahu dari para rasul sendiri tuh, ya ada yang disalib terbalik, ada yang lehernya dipotong, ya kan? Emang itu hal yang biasa. Apakah mereka protes sama Tuhan gitu? Paulus protes, Tuhan, aduh pelayanan kok susah banget ya, kok saya nginjil kok susah banget. Enggak ada Paulus protes. Bahkan Paulus bilangnya apa? Dalam kelemahanku kuasamu dinyatakan. Ya, bahkan dia masih ada duri dalam daging, tapi dia tetap melayani Tuhan. Ya, jadi prinsip kasih Kristus itu beda, ya. Nggak usah kita pakai pola prinsip kasihnya dunia, babak belur kita pasti, ya. Hati kita pasti babak belur, ya, karena apa yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang harus kita pakai dengan kasih Kristus, karena ini berbicara tentang Injil yang semua orang tidak akan menerima. Kalau kita pakai pola kasihnya dunia, babak belur pasti. Udah lama kita bisa mundur dari pelayanan. Wah, saya udah
nyampein ke sini ditolak, nyampein ke sini ditolak. Saya udah berusaha peka, malah di reject saya, malah dimatiin telepon saya. Lah, ya bisa kita yang mundur. Bahaya kan? Ya, jadi kalau kita berbuat itu bagus, tapi ingat dasarnya adalah kasih Kristus. Oke, next. Masih ada lagi? Kayaknya pertanyaannya makin banyak nih, Dek. Iya, masih ada ini 2 pertanyaan lagi nih kayaknya. Oke, Pertanyaan siap. selanjutnya, nilai kemanusiaan adalah sebagai standar penghakiman Tuhan. Lalu yang bagaimana seperti apa dengan nilai ketuhanan? Sebagai apa nilai-nilai Tuhan hadir dalam hidup manusia? Ini pertanyaan dari Herlina. Oke, ya. Iya, jadi prinsipnya gini ya, jadi bukannya nilai kemanusiaan itu kan memang itulah yang kita kenal ya, namanya buat saat-saat ini ya. Karena ya memang sebetulnya itu bukanlah nilai kemanusiaan sebetulnya, karena memang itu sudah menjadi standar atau pakemnya lah dari penghakiman terakhir itu gitu ya. Jadi ya memang kita menjelaskannya dalam keseharian kita adalah sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Tapi sebetulnya mana yang lebih duluan, ya pastinya adalah firman Tuhan ya. Jadi karena firman Tuhan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Nah, jadi inilah yang yang kita harus pegang. Memang ini asalnya adalah dari Tuhan itu sendiri ya, yang mungkin kita saat ini mengertinya dengan nilai-nilai kemanusiaan tadi, buat membantu orang, menolong orang, dan lain hal sebagainya ya. Jadi ya mungkin yang kakak bisa terangkan seperti apa dengan nilai ketuhanan ya, sebenarnya sih prinsipnya gampang ya. Kalau nilai ketuhanan itu kita sebetulnya nggak usah buat jadi permasalahan yang terlampau berat ya. Tapi kan gini, firman Tuhan bilang kita harus menghasilkan buah ya, itu jelas. Dan buah yang dimaksud adalah buah roh ya, yang dimana buah roh ini kalau kita pahami ya, ingat ya, ini bukan buah-buah roh. Nah, ini beda nih, banyak orang sering mengartikannya dengan buah-buah roh ya. Salah, ini firman jelas tuliskan adalah buah roh, artinya hanya ada satu ya, bukan banyak nih. Nah, tapi satu buah ini punya 9 rasa. Nah, itu artinya ya. Mau itu kasih, sukacita, kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, inilah ya mungkin bentuk yang kita harus hadirkan dalam ya hal-hal yang tadi kakak bilang, yang mungkin kita kenalnya sekarang adalah nilai-nilai kemanusiaan itu. Ya sebetulnya ini sudah ada dari lama ya, jadi bukan hal baru ya, cuman kan di manusia kita ya memang mengenalnya khususnya ya secara global memang yaitu dianggap sebagai nilai-nilai kemanusiaan ya. Tapi ya sebetulnya semua itu asalnya kan dari Tuhan ya, kan firman ini sudah ada jauh daripada sebelum itu ya. Jadi sebelum ada hak asasi manusia ya kan, ini firman sudah ada ya. Jadi ya mungkin itu hanya untuk bahasa penyampaiannya aja biar lebih mudah ya. Jadi ya nilai-nilai kemanusiaan itu penting pastinya ya, karena ternyata itu loh yang benar-benar jadi standar ya dari penghakiman terakhir nanti ya. Jadi buat teman-teman pahamin tadi yang kakak bilang ya tentang penghakiman terakhir ya, bukan artinya kita berbuat baik lalu bisa selamat, enggak ya. Tapi ini tetap konsepnya adalah percaya tadi. Tapi percaya itu kita harus ingat firman katakan adalah kerjakan keselamatanmu. Artinya apa? Percaya itu bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kita. Nggak ada orang bilang saya cinta Yesus ya, tapi kita masih korupsi, kita masih ngomong jorok, kita masih melakukan hal-hal lain ya. Itu namanya apa? Itu namanya adalah omdo ya, omong doang ya. Atau yang mungkin kita kenal itu apa namanya? Gombal ya, gombal aja ya. Iya kan, seringnya kan kita gombal sama Tuhan ya. Hati-hati, Tuhan tidak bisa digombali ya. Dia mau pasti tahu isi hatimu ya. Jadi ya itu ya, kita belajar untuk melakukan apa yang kita kenal di saat-saat ini dengan namanya adalah nilai-nilai kemanusiaan tadi yang harus berjalan beriringan dengan
apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan. Nah, itu harus berjalannya itu sama, harus satu irama, jangan yang satu lebih tinggi ya, yang satu lebih rendah ya. Kita harus berusaha untuk menyeimbangkan itu. Kita harus melakukan itu dalam tingkatan yang sama tadi. Ya mungkin itu kali ya, kakak kurang gitu paham juga nih maksud pertanyaannya, tapi kakak coba jawab dulu. Oke. Oke, satu pertanyaan terakhir ya Kak. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang ada di room ini untuk boleh isi Google Form-nya supaya ada absensinya ya. Diisi ya Kak, teman-teman ya. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi ya Kak. Ini ada dari Erda Rahmayanti Sitinjak. Jadi begini Kak, kalau misalnya kita punya teman yang sesama perempuan dan dia suka sama kita, salah nggak kalau kita misalnya memilih untuk menjauh saja dari dia karena memang tidak cukup efektif juga saat kita sudah memberi pengertian kepadanya. Dan saat kita tahu dia sakit, kita memilih untuk tidak menjenguk. Gitu Kak. Jadi kalau yang sudah saya pahami dan sudah saya tanyakan ke orangnya ini, temannya perempuan ini punya perasaannya itu dalam artian seharusnya ini melenceng gitu, menyimpang Kak gitu. Artinya ada perasaan suka dengan sesama jenis gitu ya? Sesama jenis, benar. Oke. Ya jadi ya ini sih sebenarnya harus kita sikapi dengan tegas ya, tapi kita juga berusaha untuk supaya dia jangan sampai terhilang ya, itu yang juga terutama yang harus jadi prinsip kita ya. Jadi mengasihi Tuhannya ya, inilah contoh-contoh kasus yang sebenarnya kita harus kuat dalam mengasihi Tuhan dan kuat juga dalam mengasihi sesama tadi. Makanya Tuhan bilang ini adalah kedua hukum yang sama. Ya ini adalah salah satu contoh gitu kasus di mana kita bisa praktekkan itu ya. Karena gini, kalau kita kuat hanya mengasihi Tuhan, pasti kita akan usir ini orang. Ya kan? Pasti kita akan ya udah, kita nggak usah temenan lagi. Selesai, ya, makin kacau lah hidup ini orang, ya kan? Bisa-bisa tadinya dia hanya suka sama kamu, besok-besok dia udah jadian sama 2 atau 3 perempuan, ya. Nah ini padahal sama-sama perempuan. Nah inilah makanya Tuhan ingatkan hukum yang kedua yang sama dengan itu, mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya makanya Alkitab tuh keren banget. Ya, apa yang Tuhan sampaikan tuh keren sekali. Makanya kakak tuh selalu bilang, ya makanya kalau kalian ngikutin renungan saat-saat teduh kakak, ya kakak berani jamin apapun persoalan dalam kehidupan, jawabannya ada di Alkitab. Ya, makanya kalian boleh baca dari semua topik kakak ada tuh. Kalau kalian runtut ke bawah, semua topik ada. Karena kakak ingin menyampaikan satu pesan bahwa untuk anak-anak muda, stop deh mencari jawaban dari horoskop, mencari jawaban dari teman-teman yang tidak satu agama, mencari jawaban dari mungkin orang-orang yang jauh dari Yesus segala macam, ya. Jawabannya itu ada di Alkitab. Nggak usah pusing-pusing, semua ada di situ, ya. Alkitab itu jadi jawaban untuk semua permasalahan, pergumulan, apapun yang kita lagi hadapi, ya. Selain pastinya banyak hal lain ya, Alkitab adalah surat cintanya Tuhan, Alkitab juga menjelaskan begitu banyak hal tentang hubungan kita dengan Kristus ya, banyak hal lain bahkan menjelaskan tentang Kristus itu sendiri. Tapi ada satu sisi yang kita harus pegang bahwa Alkitab itu adalah jawaban bagi apapun persoalan hidup kita. Ya, jadi balik lagi dalam kasus ini ya. Jadi ya kita harus ingat tadi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, kita harus tetap tegas ya, sebagaimana yang mungkin kalau teman-teman sempat baca ya dari Paulus ya, Paulus katakan ketika saya bertemu dengan orang Yunani, saya jadi orang Yunani ya. Ketika saya bertemu dengan orang ini, saya menjadi orang ini. Itu bukan artinya Paulus jadi ikut berdosa loh. Ini harus diingat ya. Paulus melakukan pendekatan ya untuk mereka mengenal akan kasih Kristus, tapi tidak meninggalkan batas-batas firman yang ada di dalam dirinya. Ya, artinya dia menjadi orang Yunani, dia jadi orang Yahudi,
Artinya apa? Dia coba untuk relevan, tapi tidak menjadi sama dengan mereka. Ya, ini yang harus ditangkap ya. Relevan itu bukannya harus sama, tapi kita mencoba untuk ternyata punya kebudayaan orang Yahudi seperti ini. Mereka punya gaya hidupnya seperti ini. Cara mereka ngomong ke orang tua seperti ini. Nah, ini kita harus pahami. Nah, ini juga yang harus kita terapkan dalam kasus-kasus yang istilahnya sangat kontroversi lah seperti ini ya. Kalau kita bilang kalau kita hanya pandang dari satu sisi mengasihi Tuhan, bisa-bisa kita ya udahlah kita tinggalkan dia karena itu salah secara firman Tuhan kan. Tapi ingat Tuhan bilang ini satu tingkatan yang sama. Jadi kita tetap harus kita jaga batasan diri kita dengan firman Tuhan pastinya ya. Dan yang kedua kita belajar tetap mengasihi dia. Contoh gini, ya tetaplah kalian ajak untuk bergereja, untuk ikut ibadah, ya kayak acara begini, ajak aja, ya kan? Dan kalau dia ada permasalahan, ya coba dengarkan. Tapi ingat, kalian sendiri sudah punya batasan diri nih. Oh, kalau dia melakukan yang lebih dari ini, ya misalkan ngajak ke kamar, ngajak kemana, kalian tolak dengan halus. Ya kan? Sederhana gitu. Tapi memang dalam melakukannya harus sangat hati-hati. Ya, jadi jangan sampai tergelincir ya. Tapi memang saran kakak, kalau memang kalian merasa kalian belum kuat atau masih belum bisa untuk melakukan hal tersebut, ya lebih baik kalian tanyakan pada mentor yang ada di gereja, kakak-kakak rohani untuk bantu. Bagaimana nih caranya? Ya, tanpa kalian harus terlibat secara dalam gitu ya. Itu ya mungkin itu saran yang kakak bisa sharingkan. Tapi ingat bahwa satu jiwa itu tetap penting bagi Tuhan ya. Karena firman Tuhan tuliskan satu jiwa bertobat ya, satu sorga bersorak-sorai ya. Jadi ya kita tetap mengasihi Tuhan pastinya, yaitu dengan mengikuti semua perintah-perintah Tuhan. Itu adalah wujud kita mengasihi Tuhan ya. Ya kita tetap jangan melakukan dosa yang seperti itu pastinya ya, apalagi dengan sesama jenis ya. Sedangkan yang beda jenis saja tidak boleh ya, itu yang harus diingat ya. Ini bukan artinya yang beda jenis boleh ya, apalagi anak muda nih kan, bahaya ya. Jadi bukan artinya yang lawan jenis boleh loh ya, yang lawan jenis juga tidak boleh, apalagi yang sesama jenis ya, makin parah tidak bolehnya. Nah itu tetap kalian lakukan ya, tapi tetap carilah ruang-ruang untuk bagaimana menjangkau jiwa ini gitu ya, dalam artian ya kayak misalkan hal-hal yang sederhana aja, diajak ikut ke gereja, pelayanan, tanpa kalian beda-bedain lah gitu. Wah ini dia hati-hati loh, dia ini begini. Wah itu sama aja kita membawa dia jadi semakin dalam untuk jauh dari Tuhan gitu. Karena nanti sewaktu-waktu gosip-gosip kalian akan nyampe ke dia. Ya, jadi jaga juga hati kita ya, ketika dia datang, dia beribadah ya perlakukanlah dia sama seperti teman-teman lainnya ya. Dan ya tetap doakan, itu yang paling penting ya, karena berdoa itu yang sering kita lupa. Ya kita merasa ya saya coba cara A, cara B, cara C, ya udah. Habis itu karena gagal ya udah selesai. Nah, kita lupa ada cara yang terutama dulu yang harusnya kita lakukan, yaitu doakan dia. Itu cara yang terutama tuh. Ya, sebelum kita mulai melangkah, doakan saja terus. Ya, doakan ya sambil tetap tadi yang kakak bilang, ajak ikut dalam komunitas sel, ini dalam persekutuan ini ajak. Ya kalau dia tidak mau enggak apa-apa, jangan malah sakit hati. Kita kan hanya lakukan bagian kita. Hal yang wajar, ingat hal yang wajar untuk kita ditolak, itu hal yang wajar. Jadi nggak usah lebay ya. Nggak usah nangis mewek-mewek ya, ngadu ke kakak rohani gitu kan, Kak saya belum diterima nih buat ngajakin dia gereja, udahlah saya males Kak, ajakin lagi. Waduh ya, itu mah namanya kita masih anak-anak ya, kita belajar ya mengasihi aja udah. Itu hal yang wajar, pokoknya kita ditolak, kita disakiti, kita ini, itu hal yang wajar selama itu untuk Tuhan ya, itu hal yang wajar.
Jadi jangan dibuat berlebihan ya, karena kakak juga ngalamin kok, semua juga ngalamin ya, para rasul juga ngalamin, Yesus sendiri juga ngalamin, bahkan di kota tempat dia tumbuh berkembang juga dia ditolak gitu kan, kota asalnya sendiri Yesus ditolak ya. Jadi hal yang wajar bro and sis ya, nggak usah dibuat berlebihan. Oke ya, ada lagi? Oke, cukup Kak untuk pertanyaannya sudah Sudah ya. close ya. Lalu Oke. sebelum ditutup sama Kakak, saya mau mengundang teman-teman, saudara-saudara sekalian yang ada di room ini untuk turut menghadiri ibadah Natal Kebaktian Oikumene Gloria tanggal 12 Desember 2020 via Zoom juga ya. Oke, saat ini saya serahkan ke Kakak. Silakan ditutup, Kak. Oke. Oke teman-teman, yuk kita sama-sama satukan hati ya, kita tutup dalam doa, lalu nanti setelah itu kakak akan doa berkat. Ya sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, malam yang indah, malam yang luar biasa di tengah-tengah pandemi, tapi kami mengucapkan syukur bahwa melalui musim ini ataupun mungkin keadaan yang berat yang mungkin kami harus hadapi di tengah-tengah pandemi, tapi kami melihat ada berkat-berkat tersendiri yang dimana Engkau sediakan. Salah satunya untuk melalui keadaan seperti ini kami bisa bertemu melalui online via Zoom Tuhan dengan teman-teman yang ada di Medan. Kami mengucapkan syukur buat persekutuan KO Gloria yang dimana ini adalah persekutuan dari mahasiswa dan juga para pekerja yang ada di Medan. Kami mengucapkan syukur Tuhan bahwa di tengah semua pandemi ini, kami bisa menikmati berkat-berkat tersendiri untuk kami bisa saling terhubung, bisa saling mengenal Tuhan sebagai satu keluarga ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan setiap Tuhan firman yang dimana sudah ditaburkan pada malam hari ini, biarlah ini menjadi sumber kekuatan, menjadi dasar, menjadi prinsip bagi kami ketika mengasihi sesama kami manusia Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa Tuhan bukan hebat, bukannya luar biasa apapun yang kami bisa lakukan dalam kami mengejar karir, mengejar pendidikan, atau mengejar apapun. Walaupun itu tetap penting kami lakukan, tapi kami belajar untuk tahu mana yang prioritas, mana yang terutama, yaitu untuk kami mampu mengasihi sesama kami manusia. Karena kami percaya bahwa firman-Mu katakan ketika engkau kelaparan, ketika engkau haus, ketika engkau tidak ada pakaian, bahkan ketika engkau ada di dalam penjara, apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan Tuhan? Kepada sesama kami manusia yang mengalami semua itu. Bahkan Engkau, Bapa, mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang berkekurangan seperti itu. Itu adalah diri-Mu sendiri. Karena itu Tuhan, biarlah ini menjadi sebuah peringatan keras bagi kami dalam memandang dan juga menyikapi hidup. Dan kami percaya bahwa Tuhan pendidikan yang baik, bahwa juga usaha yang berhasil, pekerjaan yang baik, karir yang bagus, inilah yang harusnya menjadi penopang untuk kami melakukan kasih kepada sesama kami manusia. Inilah yang harusnya menjadi penopang untuk kami berjalan dalam kami mengasihi sesama kami manusia. Bukannya terbalik Tuhan. Karena itu ampuni setiap kesalahan kami yang Bapa justru seringnya Tuhan menjadikannya kebalikan Tuhan, yaitu adalah bagaimana apa yang kami lakukan dalam hubungan dengan sesama karena ada keuntungan yang kami ingin raih. Contoh, kami ingin Tuhan supaya bisnis berhasil atau juga supaya ada nilai yang baik, maka kami melakukan pertemanan dengan orang-orang yang kami lihat kompeten ada di bidang itu dengan keuntungan hal-hal yang spesifik tadi. Karena itu kami mohon untuk pengampunan-Mu, untuk Bapa kasih-Mu, untuk mengampuni setiap kami yang mungkin tanpa kami sadar kami melakukan hal itu Tuhan. Yang
yang dimana kami gunakan cara untuk seakan-akan mengasihi sesama kami manusia, padahal tujuannya untuk mengangkat karir kami, untuk mengangkat pendidikan kami, untuk mengangkat nilai-nilai kami. Kami memohon ampun Tuhan, karena kami belajar pada hari ini bahwa kami mengasihi sesama kami manusia adalah karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Karena itu kami belajar untuk kami bisa berikan kasih yang sama sebagaimana kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan kami belajar juga untuk kami wujudkan dalam kami mengasihi sesama kami manusia tanpa embel-embel apapun. Meskipun itu menyakiti hati kami, meskipun mereka mendukakan hati kami, meskipun mereka mengoyak-ngoyak perasaan kami atau menolak kami sekalipun, kami belajar untuk Bapa menerapkan kasih Kristus ada di dalam hidup kami, sehingga semuanya kami anggap sebagai hal yang wajar dalam kami mengikuti Engkau Tuhan. Justru kami semakin berusaha, semakin semangat bahwa Tuhan ada jiwa yang perlu dimenangkan bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, biarlah setiap kebenaran firman-Mu, Engkau yang artikan Tuhan, ke dalam hidup setiap anak-anak-Mu, untuk kami juga belajar bagaimana Tuhan untuk kami tetap mampu berlaku yang benar Tuhan. Karena kami tahu itulah Tuhan kekuatan kami, bahwa dalam keadaan yang paling sulit, kami mau belajar untuk kami tetap melakukan hal yang benar. Karena kami sudah sama-sama belajar pada malam hari ini bahwa kita berdosa bukan hanya saat melakukan yang salah, tetapi juga saat tidak melakukan yang benar. Dan kami belajar untuk tidak menjadikan agama sebagai komoditas, yaitu sebagai sesuatu yang kami pelajari, yang kami coba bagikan, tapi kami belajar untuk juga jadikan agama itu sebagai realitas ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika agama kami jadikan sebagai realitas, kami percaya nilai-nilai kasih Kristus itulah yang terpancar melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami juga berdoa buat pergumulan dari anak-anak-Mu di KO Gloria Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami begitu banyak pergumulan hidup, baik Tuhan yang sedang menunggu untuk sidang buat skripsi di tengah-tengah masa pandemi, baik juga yang sedang sibuk dengan tugas-tugas kuliah yang mungkin semakin banyak karena sulitnya untuk bertemu ada di kampus, sehingga Tuhan melalui online, sehingga tugas semakin banyak. Kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang mungkin mengalami dampak dari corona, baik sakit penyakit, baik Tuhan mengalami kesulitan ekonomi dari keluarga ataupun dari dirinya sendiri, atau apapun pergumulan-pergumulan lainnya Tuhan, baik dalam hubungan mereka antar sesama, dalam juga hubungan pacaran mereka, dalam hubungan dengan orang tua mereka, dan khususnya juga dalam pekerjaan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, kami mau bawa juga Tuhan dalam segala hal yang dimana mereka sedang lakukan juga dalam pelayanan ini di KO Gloria. Kami mau bawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa biarlah kuasa-Mu Tuhan ikut turut campur tangan dalam apapun yang mereka sedang gumuli, apapun yang mereka sedang hadapi. Kami berdoa biarlah Engkau nyatakan jalan-jalan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Engkau Allah yang terlalu sanggup, Engkau Allah yang terlalu mampu Tuhan untuk mengerjakan segala hal yang ajaib ada di dalam hidup kami. Karena itu kami tidak mau goyah, kami tidak mau menyerah. Kami belajar untuk tetap mengandalkan Engkau saja satu-satunya Tuhan. Berharap pada manusia kami kecewa, tapi kami percaya berharap kepadamu Tuhan. Kami percaya Engkaulah yang memampukan kami untuk tetap melihat janji-janji-Mu, dan kami percaya Engkaulah yang tetap setia menopang hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah bawa pandangan kami, fokus kami, pikiran kami, hati kami dalam menghadapi apapun yang sedang terjadi ada di hidup ini. Kami belajar untuk tetap tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah satu-satunya pribadi yang Bapa menjadi segala-galanya di dalam hidup kami. Karena itu jangan sampai kami tukar Engkau
dengan apapun persoalan hidup, sehingga membuat kami menyerah dan mundur daripada-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami dalam apapun pergumulan mereka. Mari Tuhan, Engkau Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Engkau yang bukakan jalan-jalan yang mungkin mereka tidak pernah pikirkan, tidak pernah bayangkan. Biarlah Engkau yang nyatakan ada di dalam hidup mereka Tuhan. Penuhi dan bantu Tuhan orang-orang yang berkekurangan, teman-teman kami yang lagi berkekurangan Tuhan di masa-masa pandemi. Kami percaya Engkau Allah yang lebih mengasihi mereka daripada kami mengasihi mereka. Karena itu Tuhan, kami berdoa, biarlah kasih-Mu Tuhan menopang dan membantu serta menolong mereka untuk berjalan dalam kesetiaan akan-Mu. Terima kasih Bapa, dan akhirnya Tuhan, kami akan pisah satu dengan yang lain. Kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari teman-teman semua, kakak mengajak kita untuk masuk dalam doa berkat. Mari kita arahkan tangan kita dan wajah kita kepada Tuhan. Kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat dari kasih karunia Allah Bapa, kasih cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Maranatha, sama-sama kita katakan, amin. Oke, terima kasih buat kakak. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di room ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali dalam ibadah Natal ya, tanggal 12 Desember 2020. Oke, thank you semuanya buat teman-teman, buat juga Esriwanti, Petrus, Tom, buat Sari, buat teman-teman lain ya yang ada panitia di sini, dan juga buat teman-teman semua yang ada di Medan dan sekitarnya. Ya, terus tetap semangat ada di dalam Tuhan, ya, jangan putus asa dalam apapun yang kalian lagi hadapi, ya, dan terus lakukan nih, ini adalah komunitas yang bagus nih ya, bisa tetap saling support, saling berdoa, saling community, saling menopang satu dengan yang lain, dan tetap ingat ya bahwa harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, itu tetap penting ya, karena kan kalian ngundangnya admin bagi Sateku kan, jadi harus tetap ingat saat teduh ya, itu yang terutama. Oke, Kak, thank sorry, you semuanya. Sorry, Kak, kita foto dulu sebentar ya. Oh iya, mau foto ya, oke. Iya, oke. Ya, yuk teman-teman dibuka dulu kameranya, ditunjukkan dulu wajahnya. Kita foto sebentar. Oke, saya ambil alih ya. Boleh dibuka kameranya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Tunggu ya, satu lagi ya. Oke. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Thank you, Kak. Thank you semuanya ya. Selamat tidur, selamat beristirahat. Thank you. See you again. Okay, God bless. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.